Halo, Assalamualaikum. Saya Tina Priyatun, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 LPTK Universitas 11 Maret, Prodi Pendidikan Matematika. Berikut adalah video pembelajaran saya pada wawasan kebinekaan topik 3, berdamai dengan diri. Mari kita simak bersama videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Silakan salah satu pimpin doa. Di tempat duduk siap-siap. Berdoa mulai. Selesai. Oke, hari ini ada yang tidak berangkat? Nihil, saya absen dulu saja ya. Ya, Hana, Hidayatul, Eva, Hovifah, Reva, Dania, Dwika, Rizka, Valen, Fibri, Fitria, Michelle, Rahil. Oke, ada semua ya. Semangat ya, masih? Oke, masih. Ini bentar lagi PAS ya. Jadi kita harus semangat terus. Semangat belajar. Semangat apa lagi? Semangat sekolah. Iya. Oke. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang materi kebinekaan ya. Ini wawasan kebinekaan di mana yang Ibu ambil adalah topik yang ketiga, yaitu berdamai dengan diri. Oke. Damai itu mulai dari diri sendiri. Oke. Selanjutnya apa sih yang akan kita capai dalam pembelajaran kali ini? Yaitu ada dua. Yang pertama adalah memahami konsep tentang ragam identitas diri. Kemudian yang kedua yaitu mampu memberikan contoh sikap pulas asih pada diri sendiri. Oke. Lanjut. Sekarang ada beberapa pertanyaan di situ. Kita mulai dari pertanyaan yang pertama. Pernahkah Anda merasa malu, tidak percaya diri terhadap identitas diri Anda, sehingga Anda merasa perlu menyembunyikan identitas tersebut agar tidak diketahui orang lain? Coba beberapa yang mau menjawab. Yuk. Ayo, nggak apa-apa, nggak usah malu. Kita terbuka aja di sini, ya. Dia mau menjawab? Oke, Fitria. Pernah, Bu. Yang keras coba. Pernah, Bu, kemarin kan ikut pembukaan Bosnia. Itu kita jadi pusat perhatian, terus kita pengennya sembunyi. Jadi kamu malu di situ ya? Kenapa kok kayak gitu? Malu aja, Bu. Kayak tatapannya mereka mengerikan. Karena merasa kalian adalah kelas minoritas di sini, kayak gitu. Jadi mungkin kalian akhirnya menganggap ke dunia luar, kayak gitu ya. Kalian itu berbeda dengan yang lain, kayak gitu. Jadinya kalian merasa malu, minder, begitu? Oke, coba pertanyaan yang kedua sekarang. Mengapa muncul perasaan tersebut? Mengapa identitas tersebut perlu disembunyikan? Berarti kalian kan kelas duta, gitu ya tadi ya. Kenapa kalian harus menyembunyikan identitas itu? Ada yang mau jawab? Ayo, jawab. Ada yang mau? Yuk, salah satu. Ya. Hana, kenapa? Kan apa ya? Kita kan sama-sama manusia gitu, Bu. Jadi sama-sama siswa lah. Cuma
bedanya dipercepat aja ya gitu. Kayak gitu. Jadi, tapi kamu kenapa muncul perasaanmu ya Kak? Tadi Fitria itu kan malu. Saat ada bukan Bosnia, terus kayak merasa dikucilkan, itu kenapa muncul perasaannya gitu? Kenapa Fitria? Karena mereka tuh kayak menaruh ekspektasi yang wah banget ke kita loh Bu. Ya. Kita ngerasanya kita biasa aja. Oke, ya. Nah, yang ketiga sekarang. Apakah Anda merasa percaya diri menampilkan diri yang utuh tanpa ada perasaan malu atau diperlakukan tidak baik karena identitas Anda? Pede nggak sebenarnya kalian? Jangan bareng-bareng lah, salah satu yang jawab. Yuk, Dika? Percaya diri? Menampilkan kamu apa aja sudah kamu percaya diri? Oke, dah. Berarti ini adalah baru pertanyaan pemantiknya ya. Itu pertanyaan mulai dari diri. Selanjutnya kita coba lihat. Nah, sekarang ayo kita mulai bermain identitasku. Nah, sekarang coba maju semuanya di satu baris, muat nggak? Coba, yuk. Yo, muat gak? Ya, muat. Oke, sekarang ada permainan. Jadi nanti kalian boleh bergerak maju, majunya selangkah aja ya. Kalian boleh bergerak maju jika yang saya tampilkan pada gambar nanti adalah termasuk identitas diri kalian. Identitas jelas berbeda-beda tiap individu gitu ya. Oke, yang pertama, suka makan petai. Siapa yang suka? Nggak doyan? Sama sekali? Oke, ada nggak? Ya boleh maju. Ya nggak apa-apa, berarti suka kan? Berarti ya udah, hanya satu ya. Oke, lagi yang kedua, sulit memaafkan, bahkan sering ada perasaan dendam. Nggak apa-apa, ini nggak usah malu kalian tampilkan diri kalian aja sendiri, jadi nggak usah ada malu. Ada yang sulit memaafkan? Ya nggak tahu, masing-masing beda loh ya. Nggak apa-apa kalau ada yang misalnya itu. Ada nggak? Oke, yakin? Nggak ada. Oke, sesuai ya sama identitas kalian ya. Lanjut, yang ketiga, saya adalah orang yang ambisius. Ayo boleh. Ya, ini nggak usah lihat yang lain. Kalian fokusnya pada diri kalian sendiri aja. Diri kalian gimana? Misalnya, sekarang dulu, oh iya kan? Bisa? Saya itu harus kayak gini. Saya target pokok PS harus ada nilainya segini. Kan kayak gitu. Ya, yang ada aja. Ayo nggak apa-apa. Oke, sudah situ dulu aja lagi. Oh, udah ada 4 berarti ya. Yang lain nggak ada nih? Oke, lanjut. Bangga jadi warga plus 62. Yakin bangga? Yakin. Apa karena kalian emang udah lahir di sini aja, jadinya udah bangga aja? Kenapa bangga? Coba salah satu menyebutkan. Eva, boleh. Kenapa kamu bangga jadi plus 62? Ya karena dari cuacanya juga enak kan Bu, nggak kayak di luar-luar kan dingin gitu ya, walaupun pengen juga ngerasain tapi kan emang udah sesuai aja di sini. Terus apalagi ya, terus banyak juga keindahan di sini. Oke, kalau Valen, kenapa Valen? Karena di Indonesia itu punya beragam suku Bu, kayak banyak perbedaan tapi tetap bisa jadi satu, terusan punya berbagai macam keindahan alam juga, wilayahnya itu luas. Oke, Hovifah. Kalau Indonesia itu kan punya banyak wilayahnya besar Bu, luas, terus banyak juga kayak tempat-tempat wisata yang keren dan menarik. Terus saya juga pengennya mengunjungi satu-satu itu. Oke. Michelle. Kalau saya sendiri itu Indonesia kan banyak varietasnya ya, mulai dari tumbuhan sampai hewannya gitu yang masuk dalam spesies langka mungkin. Jadi saya kan sering
Waduh, mikirnya udah selesai selangkah ini ya. Kayak gitu loh Bu, untuk namatin gitu sama hewan atau tumbuhan. Oke, Terus satu lagi Bu, ya gimana? banyak memesnya. Oh, coba itu lihat kalau jadi warga plus 6 doyan kayak gitu, kau bangga juga. Kadang bangga, tergantung. Yang seperti gambar, kalau yang seperti gambar itu bangga nggak jadi warganya kayak gitu? Kenapa enggak? Rizka, kenapa? Karena itu kan gambarnya lagi motoran, tapi apa ya, kondisinya nggak benar, jadi membahayakan. Oke, bagus ya. Jadi kalian sebenarnya bangga semuanya, kecuali yang jelek-jelek jangan bangga ya. Iya, kita harus perbaiki semuanya. Oke, balik lagi silahkan di meja. Ya. Oke, kita lanjut dulu. Selanjutnya, yaitu ini dari permainan tadi, coba diskusikan dan renungkan beberapa pertanyaan berikut. Apakah, yang pertama ya, apakah Anda selalu berada pada satu identitas yang sama pada semua putaran permainan atau berubah-ubah? Tadi dari permainan kita ada yang maju, ada yang mundur lagi, ada yang maju lagi gitu ya. Jadi berubah-ubah ya semuanya ya. Oke, kemudian apakah Anda tadi bertemu dengan seseorang yang satu identitas? Oke, bertemu ya, ada yang sama ya. Mengapa sih itu bisa terjadi? Oke, karena mempunyai tujuan yang sama, jadi bisa bertemu dengan identitas yang sama ya. Oke, bagus. Dan yang terakhir, dari semua identitas tadi, mana yang menurut Anda paling penting dan berharga buat Anda? Coba urutkan dari 1 sampai 4. Tadi ada 4 ya? Ya. Coba menurut Anda yang paling sesuai dengan identitas Anda, siapa ya yang mau? Dania boleh? Pertama, apa prioritas kamu tadi? Oh ya, Fibri, saya lupa. Aduh, kalau lupa kalah Dania. Dania aja wes. Yang paling berharga menurut saya itu yang memaafkan gitu Bu. Oke, kamu tidak termasuk dalam yang pendam. Terus? Terus yang kedua itu bangga jadi warga plus 62, artinya kan bangga pada tanah kelahirannya gitu. Oke, terus? Yang ketiga, ambisius juga kadang perlu kalau kita ingin mencapai tujuan gitu Bu. Kayak sebagai pacuannya gitu. Ya, terus? Terakhir yang makan pete itu opsional. Oke. Oke, ada lagi yang mau berpendapat? Siapa yang belum? Iya, Rahil boleh. Gimana Hil? Coba dari 4 tadi, mana yang prioritas kamu? Yang maaf. Maafkan, terus? Yang kedua. Terus yang kedua apa ya? Yang ambisi ya. Ambisi. Terus? Yang ketiga yang warga plus 62. Ya. Terus yang keempat yang pete tapi enggak. Oh, yang pete tapi nggak suka. Oke, bebas ya. Itu sesuai dengan identitas diri kalian. Oke. Nah, selanjutnya setiap orang itu punya banyak identitas. Sekarang kita coba amati videonya ya. Bukan dia, kamu yang beda dengan dia. Kamu yang punya nama, tanggal lahir, dan orang tua yang beda dengan orang lain. Sebuah identitas. Kamu baru datang ke kampus, bertemu orang-orang dengan identitas berbeda. Karena kamu penasaran, membandingkan satu sama lain, lalu mengelompokkan orang. Bagaimana kamu akan melakukannya? Kamu lihat geng kecil yang suka barengan kemana-mana. Rupanya mereka temannya SMA. Kamu pun jadi mengelompokkan teman-teman baru
Itu tadi kita sudah lihat video, kita punya banyak identitas ya di situ. Tapi akhirnya kita semua adalah insan yang sama, yaitu insan Tuhan. Jelas ya? Oke, selanjutnya. Nah, ini adalah konsep yang pertama. Setiap orang punya banyak identitas. Mungkin kita punya kesamaan identitas suku dengan seseorang, tetapi berbeda identitas agama dengan orang tersebut. Gitu ya. Oke, sini juga ada ya. Ya, ini sukunya sama ya, semua Jawa? Oh enggak, tapi ada yang berbeda agama. Oke, tidak masalah ya, karena itu adalah hak asasi masing-masing. Kemudian yang kedua, ada identitas yang begitu saja kita terima sejak lahir, jadi tidak bisa kita ubah. Ada juga identitas yang kita bisa bangun atau ciptakan dan kita ubah. Yang ketiga, ada identitas yang kita anggap sangat penting. Jika orang merendahkan identitas tersebut, kita akan merasa tersinggung. Lanjut dulu. Yang kedua, kalau tadi adalah setiap orang punya banyak identitas, yang kedua adalah gunakan standar diri sendiri. Jadi, setiap orang itu unik, jangan lupa. Bahkan sidik jari setiap orang itu berbeda. Jadi kalau kalian bikin SKCK itu kan harus sidik jari ya. Itu gunanya untuk melacak orang, karena setiap kita itu beda, walaupun kelihatannya sama ya, tapi kita punya identitas yang unik ini, sidik jarinya kita unik. Nah, yang kedua, standar umum tidak bisa dijadikan patokan untuk mengukur diri sendiri. Misalnya, cantik itu putih, cantik itu yang hidungnya mancung, cantik itu yang tinggi gitu ya. Tidak bisa kita menyamakan standar orang, karena standar itu bisa diciptakan dari apa? Dari iklan bisa, dari televisi bisa, ya dari dunia luar. Standar itu bisa diciptakan, tapi kita masing-masing punya standar sendiri. Selanjutnya, nah ini ada lagi video tentang standar itu berbeda-beda di setiap tempat dan waktu. Kita simak dulu videonya. Oke, silakan. Sebuah SMA berasal dari keluarga sederhana, tapi karena ingin dihormati dan diterima, Yuni mengaku sebagai anak orang kaya. Gaya busana dan bicaranya diatur sedemikian rupa, tapi diam-diam teman-temannya tak percaya, bahkan mencari tahu kondisi Yuni yang sebenarnya. Hingga akhirnya Yuni ketahuan identitas aslinya. Karena malu, akhirnya Yuni tak pernah lagi muncul di sekolahnya. Kisah Yuni ini kisah nyata, kita bisa temui di lingkungan remaja. Rata-rata siswa hari ini merasa minder karena tidak memiliki apa yang orang lain miliki, baik itu fisik, prestasi, maupun sifat khusus. Menurut hasil FGD kami dengan para guru di 4 sekolah yang ada di Jawa Barat, bahwa dari 1 dari 4 siswa merasa minder karena fisik, dan 1 dari 5 siswa merasa minder karena tidak punya prestasi seperti orang lain. Hasil survei online kami terhadap remaja menunjukkan mereka tak mau menerima diri agar diterima dan dihargai. Bukannya sibuk menemukan dan mengenali potensi diri, mereka malah sibuk mengejar standar umum. Orang yang berkulit gelap sibuk memikirkan kulitnya karena iklan membuat standar kecantikan itu identik dengan kulit cerah. Yang keriting meluruskan rambutnya karena standar umum wanita agung adalah berambut lurus terkurai. Jika kita sibuk mengejar standar itu, coba pikirkan beberapa hal ini. 1. Setiap orang itu unik, gak mungkin ada satu standar yang cocok untuk semua. Setiap orang bisa punya standarnya masing-masing. Kalau standar orang ganteng itu mancung dan tinggi, lalu bagaimana dengan orang yang pesek dan pendek? 2. Standar itu diciptakan oleh iklan, industri, sinetron, atau budaya. Orang yang gagal membuat standar buat dirinya bakal jadi sasaran empuk buat para pencipta standar. Mereka yang bakal jadi korban iklan dan pengaruh lingkungan. 3. Standar itu relatif. Beda tempat, beda standar. Di Mauritania, sebuah negara di wilayah Maghreb di Afrika Utara Barat, misalnya orang yang cantik adalah orang yang berbadan subur. Di Jepang yang dianggap cantik itu yang giginya gingsul.
Beda waktu bisa beda standarnya. Coba perhatikan fashion dari masa ke masa. Apakah standar tren itu sama? Misalkan saja tahun 80-an, pria yang dianggap ganteng itu berkumis tebal. Apakah saking masih berlaku? Tapi kalau yang sifatnya nilai moral itu universal. Sikap jujur di mana-mana dari dulu sampai nanti tetap dianggap baik dan keren. Jadi daripada ngejar standar cantik fisik, mending membangun inner beauty. Gak usah habisin waktu apalagi sampai menipu diri untuk terlihat sesuai standar fisik yang umum. Gak usah minder kelihatan di bawah orang lain atau sombong karena kelihatan lebih tinggi. Karena setiap orang unik dan gak bisa dibandingin. Kalau mau bikin standar dan membandingkan, buatlah standar tinggi buat dirimu sendiri. Bandingkan dirimu kemarin dengan dirimu hari ini. Apakah hari ini kamu lebih baik dari kemarin? Terus dorong dirimu sampai memenuhi standar best version of yourself. Ingat, kamu dilahirkan original. Kenapa harus mati sebagai kopian orang lain? Bagus ya videonya ya. Ya, kita punya masing-masing itu berbeda, standar itu bisa diciptakan. Jadi kalian harus bangga terhadap diri sendiri. Sama seperti video tadi. Yang perlu kalian bandingkan adalah hari kemarin dengan hari ini dengan hari selanjutnya. Apakah kalian semakin baik setiap harinya atau malah semakin buruk? Jadi itu yang perlu menjadi perbandingan kalian. Oke, nah lanjut. Yang selanjutnya adalah welas asih pada diri atau self compassion. Di sini ini ya, antara narsis dan self pity itu tidak baik. Narsis adalah mengagumi diri secara berlebihan. Aku cantik sekali, pintar, itu nggak boleh kayak gitu ya. Kemudian ini self pity yaitu mengasihani diri sendiri. Ya Allah, aku kok ngenes banget ya gitu. Terlalu seperti itu juga nggak boleh ya. Karena kita tidak boleh terlalu narsis dan juga terlalu sama diri sendiri itu kayak aku kok jelek banget, aku gini, iya nggak boleh. Kita harus sayang terhadap diri kita sendiri. Kalau tidak dimulai dari diri kita sendiri, kita mulai dari siapa lagi kan? Iya, ya seenggaknya orang tua lah ya. Kadang orang tua yang paling ayu enak nyong itu ya. Iya. Begitu. Oke, selanjutnya latihan mencintai diri sendiri. Para ilmuwan mengidentifikasi ada 3 komponen dari mencintai diri sendiri, yaitu yang beririsan baik dengan ajaran Buddha tradisional dan dapat berfungsi sebagai panduan untuk latihan kalian. Yang pertama yaitu kebaikan diri. Jadi kalian ekspresikanlah cinta dan juga penerimaan terhadap diri sendiri. Wah, hari ini saya sudah bangun pagi nih, terima kasih ya Allah, terima kasih diri sendiri gitu. Saya sudah bangun pagi hari ini, saya sudah bersemangat gitu. Itu kalian harus seperti itu sama diri sendiri. Yang kedua yaitu kesadaran penuh. Boleh ambil nafas yang panjang dan sadari apa yang terjadi pada diri tanpa menghakimi diri kalian. Ya, jadi kalian juga perlu kayak gitu ya kadang. Berarti ya sebentar berhenti sejenak untuk bernafas panjang, terus kalian memahami diri kalian sendiri untuk biar nggak emosi ataupun kalian harus menerima keadaan itu ya. Oke, kemudian keterhubungan yang ketiga yaitu memperluas kesadaran kita kepada semua makhluk dan mengakui bahwa setiap orang mengalami pengalaman yang sulit. Jadi kita juga harus memahami empati lah ya kepada orang lain. Jadi setiap orang juga pasti mengalami hal yang sulit, tidak hanya kamu aja. Kelihatannya kamu, kata seneng ya wong sugih, ya beli apa-apa bisa, pinter lagi, belum tentu. Setiap orang pasti punya masalah masing-masing. Cuma kan, ya masa kita mau menampakkan masalah kita, saya lagi ini nih punya masalah gitu kan? Enggak ya, maksudnya jarang kan yang kayak gitu kan. Ya ada beberapa yang seperti itu kadang bikin status gitu ya. Ya, buat curhat. Tapi kan nggak semuanya kayak gitu kan. Ya, kalau bisa kita malah menampilkannya yang baik-baik aja. Nggak mungkin kita menampilkan yang buruk-buruk di depan orang lain. Oke, selanjutnya. Nah ini, manfaat mencintai diri sendiri. Yaitu yang pertama ada mengurangi stres dan depresi. Yang kedua, meningkatkan kebahagiaan. Yang ketiga adalah membantu
ketahanan dalam manajemen konflik. Itu adalah manfaat mencintai diri sendiri. Selanjutnya yaitu kita buat tindakan konkret. Yuk, ucapkan terima kasih pada diri kalian sendiri. Sudah? Coba kalian boleh mengucapkan terima kasih pada diri kalian sendiri dulu. Terima kasih diri ini, gitu kan ya. Karena sudah berjuang sampai sejauh ini, saya hebat gitu. Tapi kalian boleh, apalagi kalian ya kelas 2 tahun itu harus benar-benar berpacu. Ya, yang lain itu di luar lagi pada olahraga, seni, ya senang-senang. Ya kalian juga senang ya di sini ya. Ya, tapi kalian harus belajar. Ini kalian harus menyingkat waktu karena udah harus semester 5 udah harus selesai dan besok udah harus lulus. Ya, kalian harus 2 tahun kan itu hal yang berat ya. Iya, itu adalah hal yang berat karena pada umumnya mereka mengalami 3 tahun sekolah, tapi kalian hanya 2 tahun. Berarti ada 1 tahun yang kalian harus kejar, harus lebih cepat daripada orang lain. Begitu ya. Oke, jadi kadang perlu berterima kasih pada diri sendiri. Yang kedua, nanti kalian bisa ungkapkan telepon ataupun WA kepada orang-orang terdekat yang selalu memberi support kalian. Jarang ya kan, mesti kepada orang tua gitu. Terima kasih gitu. Sedih ya kalau bilang orang tua itu, Bu Tina sedih ya. Ya, nanti bisa kalian ucapkan terima kasih ataupun ucapan apa kepada teman-teman terdekat, boleh kepada orang tua, pokoknya yang dekat sama kalian. Iya, sebenarnya sama teman sebangku aja kalian jarang loh mengapresiasi, memberi semangat, ya kan? Iya, harusnya tiap pagi misalnya ketemu, semangat ya, ya kamu pasti bisa gitu loh. Harusnya kayak gitu ya kan ya. Itu berharga loh. Belum tentu menurut kalian sepele, tapi menurut teman kalian, wih ada yang nyemangatin aku nih pagi-pagi kan, jadinya senang kayak gitu ya. Oke, lanjut. Dah selanjutnya nanti kalian bisa buat galeri diri berbentuk biodata ataupun CV. Nanti akan menampilkan identitas kalian sebanyak mungkin. Nih, sebagus mungkin kalau bisa ada tulisan 100 fakta tentang saya. Sebenarnya kamu kenal nggak sama diri kalian sendiri? Coba tulis 100 fakta tentang saya. Saya itu ini, saya itu ini. Sampai 100, bisa nggak kalian itu? Berarti kalian belum mengenali diri sendiri. Coba kalian, sebenarnya kalau kalian, aku gimana ya, renungi. Coba kalian kenali diri sendiri. Nggak usah mikirin orang lain. Ini tentang diri kalian sendiri, ya, tentang identitas kalian. Jadi kalau kalian bisa menuliskan seperti itu, berarti kalian sudah kenal dengan diri kalian sendiri. Kalau kalian sudah kenal dengan diri kalian sendiri, kalian akan melakukan apapun nanti pasti sesuai dengan diri kalian sendiri. Tidak ikut-ikutan karena apa, tidak. Tapi semua itu karena diri kalian sendiri. Oke, begitu ya. Ya, sampai sini dulu wawasan kebinekaan kita. Dia mau tanyakan dulu atau tidak? Dia mau curhat? Sudah ya, nanti kalian bisa ini menulis tentang 100 fakta tentang saya. Boleh di buku ataupun bikin yang bagus, galeri ataupun pencapaian saya sudah sampai apa-apa aja ditulis aja nggak apa-apa. Ya, itu menunjukkan kalian bangga dengan diri kalian sendiri. Jelas ya? Oke, mungkin sampai sini dulu yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya minta maaf kalau ada salah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama-sama. Itu pas ya waktunya. Tepuk tangan dulu buat kalian.